Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video kali ini akan melanjutkan video yang sebelumnya tentang perulangan. Jadi kalau sebelumnya itu adalah perulangan menggunakan for, di video kali ini kita akan coba membahas tentang nested loop atau perulangan bersarang. Nah, perulangan bersarang ini sebetulnya sama seperti nested if yang kemarin ya di video-video yang sebelumnya. Itu sama. Jadi konsepnya sebetulnya bahasa program ya. Bahasa program itu sebetulnya sederhana. Kalau misalnya dasarnya itu Anda belajar tentang variabel, variabel itu apa, bagaimana cara menggunakannya, kapan digunakan, kemudian tipe data, kemudian belajar juga tentang array ya, kemudian uh, decision kemarin, if dan switch, kemudian ada looping, for, while, repeat dan teman-temannya. Terakhir kemudian di pemrograman dasar adalah function. Nah, yang penting adalah kita mempelajari bagaimana cara menggunakannya, kemudian eh, kapan kita menggunakan sintak tersebut. Nah, baru terakhirnya bentuk umumnya seperti apa. Sehingga dari bentuk umum itu nanti kalau misalnya ada kasus-kasus yang tertentu dari dasar-dasar bahasa pemrograman ini, tinggal bagaimana kita mengolah logika dan algoritma kita supaya kita bisa cermat menggunakan sintak yang seharusnya digunakan. Karena basically sebetulnya sama. Misalnya kemarin kita if ya, ini kan sama saja sebetulnya bentuk umumnya. Di mana bentuk umum dari if ya, error nih. Saya close dulu. Jadi bentuk umumnya kan if, kemudian logikanya seperti apa, baru kemudian terakhirnya adalah eh, apa true-nya, statement apa, kemudian close-nya statement apa. Nah, ini ya. Oh, error nih. Coba cek pakai aplikasi gambar yang lain aja. Pakai Inkscape. Agak berat sih Inkscape. Jadi baratnya nih kayak papan tulisnya lah ya. Nah, jadi wis tulisannya kurang gede. Ini ya. Bentuk umum decision if. Pakai petik if. Bentuk umumnya sebetulnya sederhana. If, kemudian kondisi, kemudian kurung buka. Nah, di sini adalah di sini kemudian statement benar, kemudian else, statement salah. Jadi bentuk umumnya kan seperti ini ya, bentuk umumnya seperti ini. Jadi apapun bagaimanapun, kalaupun misalnya harus ada apa dalam kasusnya itu harus ada if lagi di dalam statement benarnya, yaitu sama saja. Ya, kita kondisi seperti ini ya. Statement benarnya misalnya ada if lagi di sini. Jadi di setelah statement 1 misalnya di bawahnya ada if lagi. If sama bentuk umum dari if adalah kondisinya apa gitu. Nah, kemudian statement benarnya, statement benar di sini. Nah, di sini kurung tutup lagi gitu. Ya sama saja. Kalau misalnya ada else ya berarti kita pakai else lagi di sini. Statement salah. Yang penting perlu diperhatikan adalah jumlah kurung buka dan kurung tutupnya ya. Makanya kalau bikin program tipsnya dari saya,
setelah Anda bikin kurung buka, langsung aja bikin kurung tutup gitu, supaya nggak kelupaan, baru kemudian nanti di enter. Misalnya kita bikin di program seperti ini, kita bikin if, kemudian kurung buka, nah langsung aja bikin kurung tutupnya, baru kemudian kita geser ke sebelah kiri pakai panah gitu, supaya kita nggak kelupaan. Nah itu sekaligus tipsnya di pemrograman ya. Kondisinya seperti ini. Nah sekarang bagaimana dengan for, dengan looping? Sama, bentuk umum dari looping ya, bentuk umum looping for itu kan seperti ini. For, kemudian di sini adalah statement 1, atau statement 1 ini adalah kita bisa definisikan sebagai inisialisasi awal. Jadi perulangannya mulai dari berapa, kemudian titik koma, setelah itu kemudian kondisi di sini. Kondisi. Nah, sehingga perulangan ini nanti akan dilakukan sampai kondisi ini bernilai benar. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka dia akan melakukan statement yang di bawahnya. Ya, kemudian di sini adalah increment atau decrement-nya. Increment atau decrement. Kemudian kurawal buka, kurawal tutup. Baru pindah ke atas, biasanya saya seperti ini bikinnya. Nah, baru di sini statement. Jadi apa logika dari perulangan for ini ya? Inisialisasi awal. Jadi kita lakukan inisialisasi awal dulu di sini ya. Nah, ini inisialisasi awal. Inisialisasi awalnya misalnya mulainya dari angka berapa? Jadi ini inisialisasi awalnya. Inisialisasi awal kita mulai dari berapa angkanya? Misalnya ini mulai dari angka 1 misalnya. Ya, sini kita mulai dari angka 1 inisialisasi awalnya. Nah, kemudian kondisinya seperti apa di sini? Ya, kondisinya seperti apa? Kondisinya. Kondisinya misalnya perulangannya dilakukan sampai ini ya, inisialisasi awalnya misalnya mulainya dari 1. Apa yang diulangi? Misalnya nilai n di sini. N sama dengan 1 gitu. Ya, ini saya koreksi. Nah, sampai perulangan ini dilakukan sampai misalnya n-nya berapa gitu. Sampai misalnya nilai n-nya selama misalnya n-nya kurang dari 8 misalnya. Artinya statement ini akan terus dilakukan sampai nilai n-nya menjadi 8. Ya, sampai nilai n-nya menjadi 8. Baru selanjutnya di statement yang selanjutnya adalah operator increment atau decrement-nya. Jadi kita bisa melakukan di sini kalau di JavaScript ya itu ada plus plus ya. Ada plus sama dengan, ada kali sama dengan, ada kurang dari sama dengan kalau untuk decrement-nya gitu. Misalnya n-nya kita plus sama dengan 2. Ya, plus sama dengan 2 nilai n-nya. Nah, maka statement-nya misalnya di sini statement-nya kita bikin statement di sini. Nah, statement-nya misalnya kita mau menampilkan n-nya. Tampil n. Kita mau tampilkan misalnya n-nya. Maka apa yang sebetulnya logikanya yang dilakukan? Kok looping? Looping ya. Apa sebetulnya yang dilakukan? Jadi for ulangi n sama dengan 1. Jadi n mulainya 1. Di sini saya coba bikin ya. N sama dengan 1. Ini saya coba perbesar. Terus saya kasih warna merah biar kelihatan. N sama dengan 1. Nah, kondisinya N kurang dari 8. Kemudian N
ini n-nya plus sama dengan 2 untuk increment decrementnya. Jadi ketika n-nya di sini kan kondisi ketika n-nya kurang dari 8. Nah, nilai n berapa? Nilai n-nya kan 1 nih. Ya, nilai n-nya 1. N ya berarti kan di sini ya, n-nya itu adalah 1. Kurang bawah. N-nya 1 kurang dari 8. Nah, statement ini kan bernilai benar ya. Ini bernilai benar. Ini bernilai benar. 1 artinya 1 kurang dari 8. Sehingga dia akan melakukan statement ini nih. Tampil n. Berapa nilai n-nya? 1 ini. Jadi akan tampil sama dia 1. Saya perbesar dulu tulisannya. Saya tarik. Terus saya ganti warnanya. Jadi tampilannya 1 sekarang. Sini aja. Sini nih. Nah, 1. Setelah ini tampil, ya, setelah statement ini dilakukan, apa yang kemudian dilakukan? Dia kembali lagi ke atas, ya, dia kembali lagi ke atas, dia kembali lagi ke sini, dengan catatan n-nya, ini nilai n-nya, ditambah plus 2. Jadi n yang tadinya 1 ditambah 2, jadi sekarang n-nya 3. N-nya 3. Kemudian di sini kondisinya yang tadinya 1 sekarang berubah menjadi 3. 3 kurang dari 8 kan? Tuh, artinya 3 ini ketika dibandingkan dengan 8 dengan operator pembanding kurang dari, nilainya benar. Nilainya benar. Karena nilai ini benar, maka statement ini akan dilakukan sama dia, ya. Jadi statement ini akan dioperasikan sama dia. Apa statementnya? Tampilkan n. N-nya berapa sekarang? Di sini. Bukan 1 lagi. Karena tadi sudah di plus sama dengan 2. N yang sekarang adalah 3. Jadi kita tampilkan 3. Nah, selanjutnya. Ini udah selesai tampil 3. Balik lagi ke atas lagi. Balik lagi ke atas dengan n-nya ditambah 2. N ditambah 2. Jadi nilai n-nya sekarang adalah 5. Nah, kemudian kondisinya 5 kurang dari 8. Ini hasilnya benar, masih terpenuhi. Karena angka 5 itu memang kurang dari 8. Sehingga dia akan melakukan statement ini. Ya, dia akan melakukan statement yang ini. Statementnya adalah tampil n. Nah, n-nya berapa sekarang? N-nya sekarang adalah 5. Dia tampilkan di sini 5. Nah, kemudian ketika sudah selesai di sini, ini kan udah selesai nih. Nah, dia balik lagi ke atas lagi. Dia balik lagi ke atas, dia tambah nilai n-nya. Berapa nilai n? N-nya 5. 5 ditambah 2 itu sama dengan 7 di sini kan? 7. 7 kurang dari 8. Hasilnya benar kan? Hasilnya benar. Maka dia menjalankan kembali statement di sini. Dia jalankan kembali, tampilkan n. Berapa tadi n-nya? Yang ini 7. Setelah selesai, dia balik lagi ke atas. Jadi dia tetap balik lagi ke atas, n-nya ditambah 2. N-nya ditambah 2. Jadi nilai n-nya sekarang adalah 9. Kemudian kembali ke sini. Kondisinya 9 kurang dari 8. Benar tidak? Nah, ini salah kondisinya, hasilnya. Karena 9 kan lebih besar dari 8. Sehingga sintak yang ini ya tidak akan dilakukan. Nah, ke bawah selesai. Nah, itu logika perulangan. Ya, logika perulangan seperti itu. Nah, sekarang push. Nah, itu ya. Sekarang bagaimana dengan nested loop? Ya, perulangan yang bersarang. Konsepnya sama seperti if ini. Jadi di dalam if ada if. Misalnya contoh kasus
matrik ya, matrik. Kita coba cari matrik. Nah, matrik itu kan seperti ini ya. Tuh. Ini saya copy aja angkanya. Yes. Ini matrik. Jadi di sini ada 7, 8, 9, 8, 8, 7, 8, 6, 5, 7, 8, 6, 7, 9, 10, 8. Nah, ini disebut sebagai matrik berordo 4. Nah, jadi di dalam matrik itu ada namanya baris dan ada lagi namanya kolom. Baris itu yang mana? Baris itu yang ini. Nah, ini baris nih. Ini baris. Kemudian ini juga baris nih. Ini baris. Ya sama seperti tabel pada Excel. Kalau kolom yang mana? Kolom tuh yang ke bawah, yang ini nih. Ini kolom namanya nih. Ini kolom, kasih beda warna. Ini kolom, ini juga kolom. Kasih beda warna. Jadi yang ini kolom nih. Nah, kalau di Excel ada namanya perpotongan baris dan kolom. Nah, yang mana perpotongan baris dan kolom? Kayak misalnya ini nih. Kasih beda warna. Biru aja ya, biru. Sama aja. Saya coba tebelin. Oh, nggak kelihatan juga. Nah, ini perpotongan baris dan kolom. Ya. Perpotongan atau pertemuan ya. Pertemuan baris dan kolom. Kalau di Excel ini namanya cell. Row ini baris ini kalau misalnya di bahasa Inggris itu row dan biasanya pakai S karena lebih dari satu. Kemudian kalau kolom itu bahasa Inggrisnya kolom. Di Excel juga sama dan karena lebih dari satu pakai S. Nah, seperti ini. Kalau di matrik biasanya baris itu N atau kolom itu N baris M gitu. Itu sama saja, itu istilah. Nah, istilah-istilah itulah yang disebut sebagai variabel sebetulnya. Jadi kita boleh mengistilahkan ini baris. Kita boleh juga mengistilahkan ini sebagai kolom atau M gitu. Itu nggak ada masalah. Kita tinggal jadikan ini aja sebagai variabel gitu. Jadi variabel itu ya penamaan, makanya disebut sebagai identifier, ID ya, identitas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kan lebih dari satu nih barisnya, ada 4 baris. Nah, kalau misalnya lebih dari satu, kita bisa menggunakan looping. Looping itu kan seperti itu ya, mengulangi statement yang sama. Nah, ini kan statementnya sama, tampilkan baris, tampilkan baris, tampilkan baris, tampilkan baris. Nah, kemudian kolomnya juga sama. Ya, tampilkan kolom, tampilkan kolom, tampilkan kolom, tampilkan kolom. Sehingga angka 7 ini itu berada di baris pertama. Sini ya. Jadi 7 ini. 7 ini, angka 7 berada pada baris ke-1, kolom ke-1. Sedangkan 8 ini itu dia berada pada barisnya baris keberapa? Barisnya kan masih baris ke-1. Baris ke-1, kolomnya kolom kedua. Kalau misalnya angka 5, nah di sini ini angka 5 ini. Angka 5 ini ada di mana? Angka 5 ini berada pada
baris ke 1, 2, 3, kolom ke 1. Itu ya. Jadi ini kan baris ke 1, kolom ke 1, baris ke 1, kolom kedua, baris ke 1, kolom ketiga, baris ke 1, kolom keempat. Nah, ini kan kolomnya diulangi ya. Di kolomnya diulangi terus gitu berurutan, karena nggak mungkin loncat-loncat dari 1 ke 5 terus ke 3, nggak mungkin. Dia berurutan. Nah, kalau berurutan seperti ini kita bisa menggunakan for itu ya, perulangan. Seperti itu kira-kira logikanya ya, analoginya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kita terapkan di dalam pemrograman ya, di dalam di dalam bahasa pemrograman dengan looping ya, pertama kan kita akan mengulang-ulang nih. Ada berapa kali yang diulang? Ada 2 kali. Kita mengulangi baris dan kita mengulangi kolom. Mana dulu yang diulangi? Baris dulu. Kita urang baris dulu ke bawah, baru kita ngulang kolom. Nah, gimana caranya ngurang baris? Kan sama saja. Bentuk umum dari perulangan itu adalah, tadi saya kecilin, saya geser, share ke sini. Tadi sini kan, bentuk umum perulangan for. Bentuk umumnya itu adalah for, kemudian di sini adalah inisialisasi awal, kemudian kondisi, kemudian increment. Terus digeser dulu nih kayaknya nih. Ini kecilin aja deh. Oh, nggak bisa dikecilin. Kemudian kurawal buka, atau kita langsung aja di bahasa program ya. Kita langsung aja di sini. Jadi kita bikin file baru. Kita bikin file baru, nested for.html. Ini kita seperti biasa bikin HTML, kemudian tab. Kemudian di sini sama seperti yang kemarin kita bikin div ID, misalnya hasil ID hasil. Kemudian di sini kita bikin script. Nah, bentuk umum for. Jadi ini yang awal ini adalah inisialisasi awal ya, ini inisialisasi awalnya. Kecilin, mudah-mudahan bisa kelihatan dua-duanya samping-sampingan. Nah ya, kita akan melakukan perulangan untuk baris terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya kita harus siapkan dulu variabel-variabelnya. Ya, kita siapkan variabel, tadi ada variabel baris dan kolom. Jadi kita bikin dulu supaya kita nggak bikin variabel di sini ya. Kita bikin variabel di sini, baris, atau misalnya B aja lah ya, biar nggak terlalu panjang. B untuk baris, K untuk kolom. Sekali lagi, penamaan variabel itu bebas. Sehingga di sini kita bikin untuk baris. Barisnya mulai dari keberapa? Baris mulai dari ke 1 kan? Tuh, barisnya mulai 1. Kan baris pertama, kolom pertama di sini. Berapa banyak diulanginya? Sampai nilai B-nya atau selama nilai B-nya kurang dari 5. Kenapa kurang dari 5? Karena ini sampai 4. Kalau misalnya ini Anda mau sampai 4, berarti di sini kurang dari sama dengan. Nah, sini kemudian B-nya, increment-nya adalah plus, tambah 1. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah misalnya kita bikin teks gitu ya, untuk mencetak ini dulu aja, nggak usah angkanya. Kita tampilkan tulisan ini dulu. Kita bikin let text sama dengan kosong dulu. Teks.
plus sama dengan baris, oh ya, baris ke B. Ini untuk bikin barisnya ya, untuk bikin barisnya. Terus kalau mau bikin kolomnya seperti apa? Nah, kolomnya kan ada perulangannya nih di sini nih. Ada perulangannya, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Dan kemudian yang ditampilkannya adalah tulisan baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom ke-2. Nah, sehingga teksnya itu kita tidak tulis di sini. Artinya di dalam statement baris ini ketika kita mengulangi baris, ketika kita mengulangi baris ada perulangan lagi untuk mengulangi kolomnya kan? Untuk mengulangi kolomnya. Jadi kita bisa menggunakan perulangan, salah satunya bisa menggunakan for. Jadi ini sudah ada for, pakai for lagi di dalamnya nggak ada masalah. Mau sampai 100 kek, terus mau di dalam for ada if kek, nggak ada masalah. Sekali lagi kembali kepada kasusnya seperti apa. Kalau memang kasusnya itu membutuhkan adanya perulangan di dalam perulangan, nggak ada masalah. Jadi kita bikin for lagi di sini. Nah ini untuk kolomnya kita pakai variabelnya k sama dengan 1, kemudian kondisinya k kurang dari sama dengan 4. Kenapa kurang dari sama dengan 4? Karena kolomnya juga ada 4 gitu kan. Jadi barusan udah dibahas, jangan sampai lupa yang sudah dibahas. Nah di sini baru ketika kita mengulangi baris ke bawah, ketika mengurangi baris ada perulangan lagi apa, yaitu mengurangi kolomnya, mengurangi kolom sebanyak 4 baris. Nah baru di dalam kolom inilah ya, di dalam perulangan kolom inilah kita tampilkan tulisan ini ya, jadi tulisannya kita tampilkan, saya rubah dulu indentasinya. Nah, kita tampilkan tulisannya teks plus sama dengan baris ke B ditambah kolom ke kolom. Nah, seperti itu. Kita coba simpan dulu ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nested for. Oh ya, belum ditampilkan, lupa. Kita tampilkan di bawah. Dokumen .get element by id hasil titik inner html sama dengan teks. Nah, baris ke-1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4, baris 2 kolom 1, baris 2, oh ya ini sampai 4 bener ya, sampai 4 bener. Oh ya bener sampai 4. Nah, cuma tampilannya sejajar seperti ini karena kita tidak menggunakan BR kan. Kalau mau dipindahkan ke bawah kita tambahkan BR, dan sekaligus saya mau coba rapikan ya biar kelihatan ada batas, kita kasih pembatas di sini. Ini saya pakai huruf, Anda pakai nanti huruf I boleh atau pakai huruf L boleh untuk pembatas ya. Saya pakai ini nih yang di sampingnya backspace untuk tanda OR. Ya, untuk tanda OR. Kemudian barisnya ada di mana? Barisnya, nah, Anda lihat di sini kasusnya. Dia barisnya itu pindah ketika perulangan kolom sudah selesai, ya kan? Nah, ketika perulangan kolom sudah selesai baru dia pindah ke bawah. Perulangan kolom yang mana? Yang ini kan perulangan kolom. Ketika perulangan kolom sudah selesai baru dia pindah ke bawah. Sehingga pindah ke bawah itu kan pakai BR kemarin ya. Jadi pindah ke bawahnya itu bukan di sini, tapi di sini. Kenapa? Karena setelah perulangan selesai. Kalau di atas berarti sebelum. Jadi kalau di sini ini sebelum. Kalau di sini berarti sesudah kan.
Sehingga kita bisa tambahkan di sini sama pakai HR aja biar bergaris. Nah, jadi kalau HR selain pindah ke bawah dia ada garis horizontal juga. HR itu horizontal rule. Nah, itu kita coba lihat tampilannya seperti apa. Nah, sekarang sudah seperti ini. Ada baris ke 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4. Di bawahnya barisnya sudah mulai berubah. Kan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kolomnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jadi biar gampang ngorek-ngoreknya, pindahkan ke sini. Sini cukup ya tuh. Anda bisa cek nih di sini. Baris ke 1, baris kedua, baris 3, baris 4. Kolomnya ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4.